Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan dalam menjumpai bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Sahabat Fatayat sekalian, apakah kalian ingat Quran Surat Al-Baqarah ayat 183? Mari kita review bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi lebih bertakwa. Sahabat sekalian, ini merupakan firman Allah dalam anjuran atau perintah untuk puasa. Allah memberikan firman ini tidak hanya dalam aspek spiritual, tapi dalam hal ini kita juga mendapatkan kebermanfaatan untuk aspek kesehatan. Jadi puasa ini gak hanya fokus spiritual doang, tapi ada manfaatnya di bidang kesehatan. Nah, manfaatnya itu apa aja sih ibadah ini tuh? Yang pertama, manfaat dari ibadah puasa adalah membantu sistem pencernaan kita untuk beristirahat sejenak. Dan yang kedua, puasa ini mampu membantu pola makan kita bisa lebih baik dan juga lebih teratur. Kok bisa? Karena ketika bulan puasa ini kita akan lebih banyak minum air putih. Selain itu, kita juga akan memilih makan makanan yang secukupnya dan juga makanan yang cocok. Seperti halnya ketika kita sahur ya, kita akan memilih makanan yang kaya akan serat dan kaya akan karbohidrat. Kita juga akan minum yang banyak sebagai cadangan makanan atau cadangan energi selama 1 hari penuh. Dan ketika berbuka nanti, kita akan memilih makan makanan yang segar dan juga bergizi. Kan nggak mungkin juga kalau kita tiba-tiba makanan langsung habis buka tuh langsung makannya gorengan. Kan enggak, itu kurang menyehatkan ya teman-teman. Dan yang paling penting, puasa ini menyehatkan asalkan kalian itu makannya nggak berlebihan. Karena sejatinya puasa ini nggak cuma menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa ini juga bukan ajang balas dendam. Puasa ini juga menahan kita tuh, pokoknya ya udahlah kita makan secukupnya aja, nggak boleh balas dendam ketika pas buka puasa aku nanti mau makan yang banyak. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi di dalam hal ini kita juga diajarkan untuk menahan diri. Nah, tapi menahan diri itu nggak cuma itu aja. Menahan dirinya juga bisa menahan diri dari mental atau emosional. Kok bisa? Karena dari puasa ini mengajarkan kita tuh untuk lebih bersabar, lebih tenang, dan juga lebih ikhlas. Karena nih kita kan udah sahur nih, terus selama puasa siang-siang lemes nih kitanya. Kan nggak mungkin ya kalau udah lemes kita mau emosi, mau marah-marah, nggak mungkin banget. Jadi dalam hal ini puasa itu bisa menjadi sarana untuk kita mengontrol emosi, mengontrol kesehatan mental, seperti itu. Nah, sahabat fatayat sekalian, terus kira-kira sebagai seorang fatayat nih, apa sih kontribusi yang bisa kita berikan dalam khususnya hal ibadah puasa ini? Nah, kontribusi apa aja? Yang pertama, bisa kita lakukan dengan gerakan hidup yang sehat. Gerakan hidup yang sehat, terus sadar akan gizi, akan kesehatan, dan juga itu tadi ya, peduli terhadap kesehatan. Kok bisa kayak gitu? Gimana caranya? Kok agaknya susah gitu ya? Nah, hal ini tuh sebenarnya nggak susah, sahabat fatayat. Hal ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, sebagai pengurus fatayat, kita kan anggaplah perempuan nih ya. Perempuan ada yang seorang ibu, ada yang sebagai anak perempuan di dalam keluarganya. Nah, kita bisa berusaha mengedukasi keluarga. Oh, ketika sahur seharusnya jangan makanan ini yang harus dihindari, yang bikin kita akan lemes, yang bikin kita gampang haus, itu dihindari aja. Kita beri edukasi ke keluarga dulu. Tapi kita harus makan makanannya apa aja, kita juga kasih solusi, dan baiknya apa aja, terus yang bisa memenuhi standar gizi kayak gitu.
terus kita juga harus memperdulikan kesehatan kita. Nah, dalam skala yang lebih luasnya, kita bisa mengadakan program kerja atau kegiatan seperti halnya kayak edukasi atau sosialisasi lah. Sosialisasi dengan masyarakat umum. Seperti halnya topik-topik tadi ya, peduli kesehatan, sadar gizi, dan juga gerakan gimana sih caranya hidup sehat selama bulan Ramadan. Tuh, sahabat Fatayat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa kita ini tidak hanya menahan diri dari lapar dan juga dahaga, tetapi mampu membersihkan hati dan menyehatkan jiwa kita. Terakhir dari saya, sahabat sekalian, tolong dengarkan dan ambil ilmu yang saya bagikan dan jangan untuk memperhatikan dari siapa yang menyampaikan. Jadi ambil intinya aja yang baik-baik aja. Gitu sahabat sekalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.